Oke, selamat datang di channel Bava Story. Tempatnya pembahasan cerita. Untuk cerita kali ini membahas tentang game horror indie. Kisah seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Realitas pahit dari pengangguran, tumpukan tagihan, dan ketidakpastian masa depan. Siapkan snack dan juga cemilan kalian. Dan ya, kita mulai. Cerita ini dimulai pada hari pertama dengan sang MC bangun dari tidurnya dan membaca informasi dari handphonenya berisikan bahwa ia telah diberhentikan pekerjaannya. Untuk mengisi energinya, ia membuat kopi di dapur. Kemudian berjalan ke atas untuk melamar pekerjaan lewat komputernya. Mungkin sambil berharap 19,8 datang padanya. Lalu si MC mengecek mailbox tepat di halaman rumahnya yang dikirim oleh sang ibu, berpesan bahwa mereka memiliki klub buku dan menanyakan kabar keadaan anaknya. Sungguh orang tua yang baik. Sang MC kembali masuk ke dalam rumah membuat smoothies dan juga memanaskan makanan untuk disantap. Dilanjutkan menonton TV dengan tayangan iklan sales dari Chromatic Corporation tentang microwave yang ada layarnya. Sudah merasa cukup puas, ia membuang sampah makanan, lalu pergi ke kasur untuk tidur. Hari kedua, sang MC bangun dari tidur, membuat kopi, berjalan ke ruang atas untuk mengecek email dengan hasil yang tidak memuaskan. Mengecek kembali kotak surat dengan harapan dapat pekerjaan, justru malah penawaran barang dari perusahaan yang sebelumnya memecatnya. Alhasil malah membuat ia marah. First they fire me, now they want my fridge. Assholes. Lalu membuat smoothies dan ramen untuk menenangkan dirinya. Aduh, panas. Hot, 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 hot. Selesai menyantap, ia kembali menonton TV berisi iklan. Apabila menjual kulkas, maka akan mendapat uang ditambah kulkas canggih dari Chromatic Corporation. Just send us your old refrigerator, and not only will we pay you, we'll send you an ad-supported refrigerator completely for free. Sang MC membuang sampah, merasa ngantuk, lalu bergegas tidur. Hari ketiga. Bangun dengan keadaan masih ngantuk sambil ia melangkahkan kaki ke dapur membuat kopi lagi. Mengecek email yang kembali lagi oleh Chromatic Corporation. Mereka sedang mencari karyawan yang bukan pernah mereka pecat dengan gaji 200.000 US dollar atau setara 3 miliar rupiah per bulan. Ia mengecek surat, terlihat poster dari sales Chromatic Corporation terpampang di sana. Setelah surat dicek oleh pengirim AT dan A dan T dan A dan T, berisikan berupa tagihan 170 US dollar atau sekitar 3 juta rupiah. Masuk rumah, ia disambut iklan TV dari Chromatic Corporation. Akhirnya karena terpepet butuh uang, keputusan menjual TV, blender, coffee maker dia ambil. Setelah itu membuat ramen dan melihat HP bahwa barangnya terjual dalam sekejap. Iklan Chromatic Corporation kembali muncul dengan iklan minuman kaleng. Feeling tired? Try
the all-new Chromatic Corporation Caffeination Can! With just 700 milligrams of caffeine, it's the perfect pick-me-up to start your day! Do not use if you are pregnant or nursing or under the age of 25. Meow. Meow, 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 meow. Meow. Membuang sampah, makan, dan kembali tidur. Hari keempat, bangun tidur sudah tidak seperti biasanya minum kopi dulu. Langsung diawali dengan cek email yang bermunculan pesan tawaran dari Chromatic Corporation. Anywhere else. Akan tetapi ia merasa tawaran pekerjaan itu semua bohong. Cek kotak surat kedapatan informasi menyebutkan ada saldo senilai $1.098,23 di akunnya. Dipersilahkan mengunjungi portal layanan kesehatan untuk membayar. Kegagalan membayar saldo 30 hari ke depan akan menyebabkan konsolidasi hutang. Kesehatan Anda sangat penting. Silahkan lakukan pembayaran di alamat email Anda. MC merasa terpojok dan frustasi dengan keadaannya sekarang. Okay, whatever. What's the point of insurance if it doesn't do anything for you? Seriously. Iklan Chromatic Corporation tetap bermunculan di HP-nya. Ia sudah muak memutuskan dengan terpaksa mempercayai untuk menjual kulkas di Chromatic Corporation. Tiba-tiba kulkas sudah dikirim, memasangnya dalam dapur dan... The brand new Chromatic Corporation aku udah muak. Ia memasak dan memakan mie. Saat ingin membuang sampahnya, tiba-tiba siapa sangka sales itu mengintainya diam-diam. Ia tidak terlalu menyadari membuang sampah, kembali tidur seolah-olah seperti hari biasanya. Hari 5. Yang sebelumnya MC selalu minum kopi, sekarang malah minum kemasan kaleng. Mengecek email dan Chromatic Corporation terus-menerus tetap menyepam. Pagi scroll HP juga sama seperti itu. salesman is here! That's right, we at Chroma Corp have heard your feedback, which is... Cek kotak surat mendapat pesan dengan tulisan, "Ya, cukup kalian aja yang bilang." Intinya kita harus membayar uang kontrakan dengan estimasi waktu 3 hari. Melanjutkan memaksa, pintu digedor-gedor dari luar dan setelah dicek, tidak ada orang sama sekali. Kita masuk rumah, pintu digedor kembali. Ternyata barang sudah sampai. Saat menonton siaran iklan Chromatic Corporation kali ini, Jesus. sales berwajah creepy dan aneh. Saat buang sampah terpampang jelas, banyak sekali billboard iklan Chromatic Corporation. Ia pergi tidur hingga memasuki hari ke-6. Beberapa iklan poster Chromatic Corporation ada di kamarnya. Cek email dan teriakan pria jantan terdengar. Ia sudah sangat teramat marah dengan Chromatic Corporation. Ingin minum saja, ia terus digendayangi oleh iklan. Terbayang-bayang suara yang tak henti-hentinya berkata-kata tentang promosi alat rumah. Ingin tidur, oh tidak bisa. Bahkan tukang sales datang berdiri di pojokan kamarnya. HP muncul iklan protein powder Chromatic Corporation. Namun I'm watching you. salesman menampakkan wajah jokernya disusul iklan terus-menerus. MC mencoba mengecek surat karena sudah bosan menyekrol handphone. Surat itu memberitahukan akan ada barang lagi dari Chromatic Corporation yang akan dikirim. MC merasa barang mereka seperti sampah, membuatnya ingin menuntut kasus ini. MC ke dapur untuk memasak, namun iklan seolah-olah sudah menjadi kewajiban untuk didengarkan. Chroma Corp with you. Saat ambil makanan, pintu diketok. Waktu dibuka, hal yang sama terjadi. Tidak ada orang. Gotta be. Namun, saat MC ke dapur, salesman mengintip dari balik tembok. Mencoba mendekati, salesman malah menghilang. Seperti biasa, membuang sampah makanan. Akan tetapi, salesman muncul di depan mata. Hari ke-7. MC sudah tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya sebelumnya. Wake up! Wake up!
what I say every Ia time I malas drink the beraktivitas Ultra hanya untuk Corporation scroll handphone saja. Yang muncul malah iklan Chromatic Corporation semuanya. You know what? I don't feel like selling anything this time. MC melihat sekitar. Ia menyadari bahwa banyak benda, atribut, dan pajangan bertema Chromatic Corporation. Pintu diketok saat dicek. What the... Hello there! Pintu terbuka, terlihat salesman dengan badan tinggi bertopi serta wajah menyeringai membungkam mulut MC. Salesman mengetahui ia dulu bekerja di tempatnya. Salesman mengusulkan penawaran akan memberi semua hal yang dibutuhkannya agar bekerja dengannya karena sudah membeli banyak produk Chromatic Corporation. Salesman bertanya, kenapa tidak membeli lagi? Bagaimana? Sepakat? Kata salesman. MC sudah bisa berbicara lagi, namun diberi dua pilihan, memilih untuk bekerja sama dengannya atau justru menolaknya. Jika memilih untuk menerima, akan disajikan ending yang dimana seluruh rumah MC menjadi full iklan dari Chromatic Corporation dengan MC yang sudah depresi dan benar-benar frustasi berat. Hey, this isn't funny. What do you want from me? Salesman? I hate you. I hate Chroma Corp. I hate this. Get me out of here. Please. Jika sang MC menolak tawaran, No way in hell I'm salesman working tak with you. segan-segan untuk mematahkan tulangnya dan berakhir tragis. Pada akhirnya, semua ending dari game ini adalah bad ending. Kita memasuki teori. MC merupakan karyawan yang dipecat oleh perusahaan Chromatic Corporation yang menjadi pengangguran setelahnya. Sepertinya semua itu sudah direncanakan untuk membuat MC merasa kebingungan dan frustasi dengan menyepam email, iklan, mengawasi aktivitas MC, dan memberi surat ancaman konsolidasi utang. Dan menekankan pentingnya kesehatan untuk memanipulasi emosinya, serta membuat bertindak cepat tanpa berpikir. Bukti bisa dilihat ada logo di bagian pojok atas surat. Pada akhirnya, MC mau tidak mau harus bergaya hidup konsumtif, membeli semua produk Chromatic Corporation. Kesimpulan, kita sebagai manusia sepatutnya bisa memiliki sikap pantang menyerah. Jangan hanya bergantung pada informasi masuk untuk mencari pekerjaan tanpa usaha yang maksimal. Keluar dari zona nyaman dan hindari gaya hidup konsumtif. Itulah cerita dari game Salesman yang menceritakan seorang pengangguran. Oke, pastikan tekan like, beri hype untuk dukung channel ini, dan juga subscribe untuk info cerita alur game lainnya. Gue Wafa Story pamit undur diri. Dan ya, sampai jumpa. I'm the salesman, this is the credit song. Salesman, I'm the salesman, here to tell you so long. The salesman, I'm the salesman, this is the credit song. The salesman, I'm the salesman, look at all of the developers who made this game work. I'm the salesman, this is the credit song. I'm the salesman, these credits aren't that long. Sales, I'm the salesman, this is the credit song. Man, I'm the salesman, go tell every single person that you know to buy this. Thank you so much for playing my game. Chroma Corp loves you. Leave us a review. Tell us how we did. And tell every single person you know to buy The Salesman today.